Coba kita undang. Kita undang. Atau bukan ya? Halo. Halo. Ya, halo bro. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Wah, bagaimana Waalaikum? Kenapa nggak mau dijawab? Anda ini sebagai seorang kita ini orang Indonesia. Kalau ada yang menyapa, kau nyapa juga balik, kau berkati. Damai sejahtera bagimu. Iya, waalaikum itu semoga juga kejahatan, semoga kutukan. Kan nggak boleh begitu, bro. Bukan. Ya, waalaikum itu artinya adalah salam sejahtera juga. Sama ajanya itu. Kalau mau Sudahnya kita udah banyak didoakan. Nah, gimana dulu? Gimana kabarnya di sana? Gimana? Kabarnya? Baru hujan. Aku di Bandung. Di Bandung. Bandung dingin atuh ya. Paling dingin sekarang teh di dia. Pangalengan mah paling dingin. Oh iyalah, namanya kan di kota gunung begitu ya pastilah. Saya nggak di kota, saya di kampung, di ujung. Ya. Bandung. Ya Bandung mana itu? Bandung Selatan ujung pokoknya mah. Batas Garut Selatan. Yang dari gunung. Ya, saya tahun lalu di sana 4 hari saya di Bandung di dekat di tempat wisata lah apa nggak tahu saya. Nah, gimana? Apa yang kita mau bahas hari ini? Mau kita mau mencerah-cerahkan, ayo. Ayo. Boleh. Ya, karena saya memang membutuhkan pencerahan karena begini loh ya. Terlalu banyak saya mendengar orang-orang di luar Kristen itu kepo banget dengan ajaran orang Kristen itu. Pokoknya gini ya, baik si Nandar, nih Nandar ini minta co-host tapi enggak lah, kan sudah sama Anda. Si Nandar, ya, apa lah, double. Si Suma, baik siapa lagi, si Ustadz Yusuf PI, semua pada nggak pede kalau nggak bahas tentang Kristen. Kalau saya nggak pernah bahas tentang Muslim, saya nggak mau bahas tentang Muslim. Kenapa? Karena saya tahu itu agama dia, itu bagian dia. Tapi mereka itu suka bahas tentang Kristen. Kenapa ya? Mungkin Anda bisa memberikan jawabannya. Oke. Kalau dari saya, karena Kang Dito kan nggak disebut tadi, padahal Kang Dito paling resek itu. Ya enggak, karena Anda kan udah di sini, makanya saya mau denger gitu. Iya. Poinnya begini, Bre. Yang pertama, kita sebagai orang yang memahami, memiliki pengetahuan ya. Pengetahuan itu disebut dengan ilmu juga. Kajian di dalam universitas yang notabene adalah jurusan Islam atau kampus Islam. Itu juga ada pelajaran kristologi atau perbandingan agama, ilmu perbandingan agama. Kemudian di STT juga saya rasa ada juga Islamologi kan gitu ya. Nah, di era digital ini sebenarnya kalau dituduh diklaim bahwa kita yang mengusik, kalau saya pribadi menyimak dari zaman di Facebook, sampai sekarang Facebook masih ada ya. Itu memang lumrah sosial media. Jangan dibatasi. Tapi kalau kita memang di kehidupan sosial bermasyarakat, kita bela negara kita, tidak pandang agama, tidak pandang suku, tidak pandang ras, betul ya? Betul, itu poinnya. Saya belum mandi, gimana coba? Iya, makanya. Biasa sambil ngarokok, iya mas, sambil ngarokok kan dingin. Tiis teh di dia. Ya. Nah, poinnya dari saya itu, Bre. Jadi jangan batasi karena kita di sosial media dilihat orang banyak. Jangan kemudian kita lupa bahwa kita ini mengajarkan. Anda juga sebagai orang Kristiani pasti menginginkan orang mendengar Anda berbicara mengenai Bible atau firman Tuhan Anda. Kami pun juga sama. Kita pun di Islam juga sama mendakwakan tentang kebenaran Islam. Dengan batasan la ikrah hafidin. Jadi ini sosial media mah punya orang semua, nggak ada punya orang Kristen, punya orang Islam, nggak ada. Orang Hindu, Konghucu, Buddha semuanya boleh, betul ya? Betul. Nah, poinnya di sana, bro. Tinggal kita kita lagi mau membicarakan apa ini? Temanya atau diskusi memang ada. Contoh saya dari Katolik. Saya memiliki pemahaman ilmu. Anda seorang murtadin gitu ya?
Murtadin, tidak ada. Murtadin itu dari Loh, Islam. Alkitab mengatakan kalau ada orang yang murtad keluar meninggalkan, ya dia murtad. Kalau Ya, meninggalkan saya memahami Yesus begini. itu murtad. Memang bahasa-bahasa di Quran, bahasa-bahasa di Islam, bahasa Arab ini memang luar biasa gitu loh. Sehingga enggak, murtad itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia coba? bahasa Arab. Loh, kok nggak ada bahasa Murtadin, Arab? lo nggak percaya. Anda kalau ngomong gini loh, kalau Anda ngomong ke ahli bahasa gitu ya, ahli bahasa Indonesia, murtad itu bahasa apa sih Pak? Ya Indonesia, udah dibakukan ke bahasa Indonesia. Gitu. Ya karena minimnya ilmunya adalah di linguistik study itu kita tidak memungkiri bahwa bahasa Indonesia itu bahasa yang minim kosakata. Ya nggak apa-apa, makanya kita nggak usah persoalkan soal pengistilahan itu. Karena Ya, tapi orang kan, lebih enak mengistilahkan bahasa-bahasa asing daripada bahasa Indonesia kan. Lagi pula Indonesia itu banyak bahasa asing itu udah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi wajar-wajar ketika saya bilang Anda murtadin kan berarti Anda juga murtad dari kekristenan gitu loh. Enggak, murtadin itu istilah Islam. Tapi kalau sekarang dibukukan ya enggak apa-apa. Tapi apakah alangkah baiknya? Sekarang mana coba kita pakai data. Kita masih pembukaannya. Di mana ada kata murtadin di dalam Al-Qur'an? Murtad. Conversation itu kan di bahasa Enggak, Arab. saya tanya datanya di dalam Al-Qur'an. Coba saya bukakan nih, saya punya HP 1. Saya buka data coba. Ya, di kalau surah di berapa? Di hadis ya. Kalau di Al-Qur'an kayaknya itu ada. Tapi karena saya belum mandi. Gimana sih? Iya, kalau bicara tentang kita lagi membahas linguistik misalnya, boleh. Tapi apakah kita sudah mau masuk ke ranah diskusi atau yang kita mau diskusikan apa? Enggak, saya kan cuma ngomong apakah Anda menolak atau murtad itu bahasa muslim. Lah sekarang saya tanya di Al-Qur'an di surat keberapa ada bahasa murtad. Kalau saya temukan ada 168 kata murtad dalam Alkitab. Artinya Alkitab itu lebih banyak memuat kata murtad. Jadi penggunaan murtad itu menurut surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, kepada jemaat yang ada di Tesalonika, di Ibrani, itu justru murtad itu artinya orang yang keluar, orang yang menolak percaya. Artinya awalnya seperti Anda. Mari kita gunakan parameter terjemahan Indonesia itu kapan? Ya sudah, kita nggak usah minta terjemahan Indonesianya kapan. Yang penting ada datanya gitu loh. Kita butuh data. Anda bilang bahwa murtad itu bahasa Arab. Nah sekarang saya tanya, buktikan berdasarkan Al-Quran bahwa ada kata murtad. Itu loh. Lah kamu nggak bisa membuktikannya, berarti kamu tidak bisa. Pokoknya begini, kalau ambil rujukan parameter, Bible diterjemahkan di Indonesia kapan? Bible, jangan Bible. Bible itu memang bukan Bible terjemahan. Alkitab itu juga bahasa Quran. Gitu dong, kasih tepuk tangan. Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sejak ada orang Kristen di Indonesia. Siapa orang Kristen di Indonesia pertama kali? Setahu saya kalau kita googling ya, seorang kiai yang dari Jawa Tengah, dialah orang yang kemudian menjadi Kristen dan menyebarkan ajaran kekristenan di Pulau Jawa. Sebelum orang itu siapa? Sebelum orang itu kayaknya banyak deh. VOC. Cuma kita nggak tahu. VOC itu kalau mau buka sejarah, VOC itu kalau kau ketik VOC dan Islam, justru VOC itu yang menyebarkan Islam dalam sejarah loh. Aduh. Ayo buka sejarahnya, VOC mereka lah penyebar Islam itu, mereka yang menampung orang-orang Islam. Mereka yang menampung atau mereka yang menyebarkan? Wah, mereka menampung, mengambil orang dari Yaman sana untuk meredam aksi pemberontakan dan perlawanan. Nah,
dia mulai pakai sound card, teman-teman. Kenapa? Dia takut. Enggak, itu namanya penyesatan publik. Jadi orang-orang Yaman penyesatan publik itu ya, namanya. Orang Yaman itu diambil oleh VOC, kemudian dijadikan apa? Dijadikan tameng. Kau itu harus beragama ini loh. Ini orang-orang Yaman. Makanya mereka sekarang coba kau lihat. Orang-orang Yaman tuh mulai apa ya? Mulai bikin diri lah di Indonesia ini. Loh, begitu sih. Oke, kita mau diskusi apa ini? Linguistik, keselamatan, ketuhanan. Kita gini loh, paling banyak pembicaraan diskusi itu mengenai Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, mulai. Karena gini loh, ada kan banyak Tuhan nih, ada banyak Tuhan. Nah, Tuhan yang Maha Kuasa seperti apa? Gitu. Oke. Baik, silakan Anda prolog dulu waktu undangan ini menandakan Anda yang mulai duluan. Setelah itu saya. Baik. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kiranya hidayah, hadiah dari Allah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara Kang Dito bersama ratusan juta orang muslim di Indonesia yang kita percaya satu waktu nanti sebentar lagi Indonesia akan menjadi mayoritas beragama Kristen. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Itu doa kita kan, berdoa karena Allah kita itu berkuasa. Nah, teman-teman, dimatikan dong mute-nya, biar di-mute-kan, dimatikan mic-nya biar kita enak gitu loh ya. Nah, teman-teman, hari ini kali pertama saya PK dengan Kang Dito ini sebagai bentuk untuk kita menyebarkan ya, sebagai bentuk kita untuk mengedukasi orang-orang di TikTok ini tentang kebenaran-kebenaran yang disembunyikan selama ini, tentang kesesatan-kesesatan yang disembunyikan, yang dibungkus kebatilan, yang dibungkus dengan jubah-jubah agama. Tahukah Anda, ada ratusan orang, termasuk beberapa di antaranya mereka yang terkenal di TikTok ini, mereka membungkus kebatilan itu, kesesatan itu dengan jubah-jubah agama, sehingga orang melihat mereka seakan-akan mereka sedang memberitakan kebenaran, padahal bukan kebenaran yang mereka beritakan. Yang mereka beritakan adalah kebohongan-kebohongan yang terus diulang-ulang. Ya, sekarang kita akan bersiap sebentar dalam sesi selanjutnya mengenai Tuhan yang benar, Allah yang benar. Apa sih ciri-ciri Allah yang benar? Apa sih ciri-ciri Tuhan yang benar? Jangan sampai kita percaya kepada sesuatu yang boleh dikatakan apa ya, maaf mungkin saya salah menggunakan kata ini atau terlalu ekstrim, fiktif begitu ya. Kita percaya kepada sesuatu yang fiktif, tidak percaya kepada sesuatu yang benar-benar nyata. Saya berkali-kali membahas begini teman-teman, beberapa kali saya ketemu dengan orang-orang yang hanya percaya kepada Tuhan hayalan. Mereka hanya percaya kepada Tuhan hayalan. Bahkan saya dengan ekstrim dapat membuktikan, nanti sebentar teman-teman, saya bisa membuktikan bahwa lawan debat saya, lawan diskusi saya ini, dia akan menyatakan Tuhan atas Tuhannya. Dia akan menjadi Tuhan. Nanti sebentar saya akan buktikan kepada saudara-saudara bahwa dia akan menjadi Tuhan atas Tuhannya. Tuhannya tidak akan mampu berkuasa, lebih berkuasa daripada dia. Itu akan kita buktikan. Kalau saudara nggak percaya, nanti sebentar saudara akan lihat argumentasi-argumentasi yang dia akan narasikan, itu akan menyatakan secara eksplisit gitu ya, secara eksplisit bahwa dia adalah Tuhan, adalah Allah atas Allah yang dia beritakan. Bisa dipaham bahasa saya ini ya. Jadi dia akan menjadi Allah atas Allah
yang dia beritakan. Dia akan menjadi lebih berkuasa daripada Allah yang dia beritakan. Itu akan nanti kita buktikan bersama-sama sebentar mengenai hal itu. Saudara nggak usah khawatir, saudara nggak usah takut. Nanti kita buktikan karena Tuhan yang benar. Dengarkan saya, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang maha kuasa, maha segala-galanya. Tuhan yang benar adalah, atau Allah yang benar adalah Allah yang maha segala-galanya. Kalau Allah itu tidak maha segala-galanya, ada satu yang tidak dia bisa buat, ada dua, tiga, apalagi dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka itu secara ini langsung gugur ya, secara otomatis akan langsung gugur dari keilahiannya, kealahannya. Semoga saudara diberkati Allah, Tuhan Yesus memberi hidayah, hadiah, keselamatan. Amin. Iya, ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Ya, silakan bro. Ya, silakan di step untuk menandai waktu saya mulai berbicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau memprolog tentang ketuhanan Tuhan yang benar, di dalam Islam jelas bagaimana kita mengetahui Allah, karena Allah menurunkan wahyunya, yang dimana kita bisa mengetahui, mencari kebenaran atau kisah-kisah dari sejarah manusia yang diutus oleh Tuhan itu, Tuhan yang maha segalanya, yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biografinya jelas di Sirah Nabawiyah namanya. Kemudian banyak hal yang kita ketahui bagaimana manusia mulia ini menjadi utusan Allah. Sehingga beliaulah yang kemudian mengajarkan tentang Islam, apa itu Islam, dan bagaimana Islam. Jadi fundamentalnya daripada pewahyuan yang diterima oleh manusia mulia ini, baginda Rasulullah SAW menerima wahyu tentang Al-Quran yang pertama kali diterimanya, yaitu Al-Quranul Karim, dengan wahyu ayat yang pertama, yaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Shadaqallahul azim. Jadi Al-Quran ini dimulai dari ayat yang pertama kali turun menerangkan tentang bacaan yang tidak ada tulisannya. Kemudian diterangkan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Kita melihat bahwa kitab suci Al-Quranul Karim dari ayat yang pertama, surah yang pertama, yang saat ini mushaf yang kita pegang, ada bunyi ayat yang pertama. Bismillah. Bukan bismirob. Bismillah. Rob itu Tuhan. Allah ini nama Tuhannya. Sehingga landasan tauhid yang berarti akidah atau simpul fikih akbar, sebagaimana orang Islam meyakini hanya ada satu Tuhan. La ilaha illallah. Jadi pengertian daripada kitab suci menjelaskan di penjabarannya tentang keesahan. Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu satu. Allah itu ahad, satu. La ilaha illallah maknanya adalah banyak. Kita tahu Tuhan itu ada banyak. Tuhan uang, Tuhan pohon, Tuhan patung berhala, Tuhan kekayaan. Banyak orang yang jahil, orang yang tidak mengetahui ilmu pasti menuhankan apapun. Tetapi datangnya Al-Quran kemudian menerangkan bahwa Tuhan itu banyak, tapi Tuhan yang utama itu namanya Allah. Jadi dikatakan Allah itu ya Tuhan, tapi nama. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya
Tuhan itu banyak, tapi Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Allah. Itu ismu zat. Sang Halik, pencipta langit dan bumi. Itu pemahaman di dalam Islam. Kalau saudara-saudara muslim pasti paham makna daripada orang menjadi Islam. Yang pertama adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Narasi prolog saya yang pertama memperkenalkan Nabi Muhammad SAW ada di Sirah Nabawiyah. Ya. Kemudian tentang syahadat ini memperkenalkan, mengikrarkan diri bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan Allah dan Nabi Muhammad utusannya. Itu dikatakan kemudian bahwa kita sebagai umat yang beragama pastinya rujukannya adalah kitab suci. Kitab suci ini menjelaskan nggak tentang agama itu. Jadi suatu kebenaran hanya ada di Al-Quran yang menerangkan tentang Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Inna dinna indallahil Islam. Islam disebutkan. Ini pemaparan bagaimana kita sebagai umat Islam bangga nama agamanya ada di dalam Al-Quran. Dan tidak ada satu kitab selain Islam, selain Al-Quran, menyebutkan agama, nama agamanya. Itu ya. Ini prolog dari saya mengenai nama Allah di dalam Islam. Dan juga Nabi Muhammad SAW. Itu. Sekian. Oh, mantap sekali. Ya, sekarang kita udah masuk pada materi kalau begitu ya. Silakan. Oke, baik. Silakan waktunya. Ya, diterima dulu baru Anda berbicara. Ya, baik, baik. Jadi saudara-saudara, sekarang kita melihat ya prolog yang disampaikan oleh Kang Dito tadi ini sangat-sangat menggelikan bagi saya ya. Kalau kita ada dalam dunia akademis, ini menggelikan bagi saya. Kenapa menggelikan? Teman-teman, pertama dia mengatakan bahwa tidak ada agama di dunia ini yang agamanya disebutkan di dalam kitab sucinya. Dia lupa kalau kekristenan itu berkali-kali disebut, ya kan? Lupa kan? Nah itu ya, karena literasinya kurang. Harusnya ada literasinya. Dia banyak mencari literasi gitu loh. Ya kalau cuman disebutkan Kristen, aduh berapa kali, ada 4 kali agama kata Kristen itu disebutkan di dalam kitab sucinya, Alkitab. Tapi saya hanya ingin menyinggung sedikit saja buat dia. Jadi teman-teman, berdasarkan narasi yang dia katakan tadi mengenai Tuhan ya, mengenai definisi Tuhan, mengenai siapa Tuhan yang benar itu. Yang pertama saya ingin membaca teman-teman, saya ingin membaca bahwa dia mengatakan manusia mulia itu seperti yang dia sebutkan tadi. Saya membaca beberapa kriteria tentang manusia yang mulia. Yang pertama, manusia yang mulia itu tahu berterima kasih, mengucapkan terima kasih dan membalas kebaikan yang diberikan kepada kita. Yang kedua, memaafkan kesalahan orang lain, terutama ketika kita memiliki kuasa, ya. Yang keempat, yang ketiga, menahan amarah, mengendalikan amarah dan tidak mudah terpancing. Yang kelima, berbuat baik, melakukan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruk, menjaga hati, mencari Allah, menjaga hati dari sifat-sifat buruk, angkuh dan sombong, berani saleh atau beramal ya, beramal saleh, berbuat baik kepada sesama dan selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika Anda mengatakan bahwa sosok yang Anda sebutkan tadi itu dia bermanusia mulia, maka apa yang disampaikan di dalam Google ini yang saya lihat ya tentang kriteria manusia mulia, saya geli sendiri. Ya, apakah dia itu tahu untuk memaafkan kesalahan orang? Iya. Bukankah ada perintah di dalamnya untuk memetongkan orang?
bahkan musuh yang tertangkap. Di satu sisi memaafkan, tetapi di sisi lain dia memerintahkan untuk mengeksekusi tawanan-tawanan perang itu. Jadi di mana sifat mulia sudah tidak masuk ya? Itu untuk manusia mulia sudah tidak masuk. Ya, juga berbuat baik. Pertanyaan saya ya, ini saya masih masuk dalam poin 1. Tolong sebutkan perbuatan baik apa yang pernah dilakukan Muhammad sesuai dengan perintah dalam Al-Quran. Sebutkan ya, perbuatan baik apa yang pernah dilakukan oleh Muhammad di surah keberapa, yang pernah dilakukan Muhammad di dalam sesuai dengan perintah Al-Quran. Itu yang untuk menjawab apa, untuk engkau jawab bahwa klaimmu bahwa Muhammad itu memang manusia mulia. Yang selanjutnya, ketika kamu katakan tentang Iqra, bacalah, tunjukkan saya ya, tunjukkan saya bukti. Ini pertanyaan kedua, apakah Muhammad itu bisa membaca atau tidak bisa membaca? Bacalah, bacalah, itu kan perintah Allah. Hei, bacalah. Nah, apakah Muhammad bisa membaca atau tidak bisa membaca? Itu Anda jawab. Kalau dia tidak bisa membaca, artinya dia melanggar perintah Allah dengan tidak bisa membaca. Yang kedua, kalau dia tidak bisa membaca dan Allah menyuruh dia membaca, artinya Allah tidak maha tahu. Harusnya Allah tahu bahwa dia tidak bisa membaca. Mengapa Allah suruh membaca? Itu pertanyaan yang harus kamu jawab, bahwa membuktikan pertama, nabimu itu bisa membaca atau tidak, karena ada perintah Iqra. Yang kedua, kalau dia bisa membaca, kenapa dia tidak membaca? Kalau dia tidak bisa membaca, kenapa Allah tidak tahu dia bisa membaca? Iya. Ya, silakan. Baik, tunggu tombolnya dulu. Saya udah catat beberapa poin. Silakan tombolnya. Teman-teman yang di Kang Dito dibantu tap-tap ya. Saya tidak mewajibkan Anda nge-give, tapi kalau dikasih juga nggak apa-apa. Begini ya, sebenarnya elegannya ya, bro, elegannya Anda itu tampak wajah, gitu elegannya ya. Tapi ya kalau Anda malu, ya nggak apa-apa. Enggak, karena saya belum mandi aja. Ya nggak apa-apa. Malu juga kan nggak apa-apa. Silakan oke kan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi sudah di prolog saya sudah menjelaskan tentang baginda Rasulullah SAW, ada di Sirah Nabawiyah, bagaimana sosok yang manusia mulia ini. Pastinya kalau Anda mempelajari ya saya rasa selevel ya. Tapi kalau hanya bertanya, baginda katanya menurut Al-Quran, ingat Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran ini adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya, untuk seluruh manusia bahkan, supaya percaya kepada baginda Rasulullah SAW sebagai Nabi yang terakhir, sebagai utusan untuk seluruh umat manusia. Di dalam surah Saba ayat 28, diutus untuk umat manusia. Bahkan sebagai rahmatan lil alamin, seluruh alam semesta. Itu untuk diyakini kenapa syahadat tadi ini menjadi 2 kalimat syahadat. Kalau cuma satu namanya tauhid la ilaha illallah, pengesaan gitu ya. Itu tadi di Sirah Nabawiyah, kalau kisahnya banyak, bagaimana beliau membantu orang buta, udah buta matanya, buta hatinya. Itu ada di kisahnya di hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Bukhari, ada di Sirah Nabawiyah komplit ya. Setelah beliau wafat, baru kemudian tugas menyuapi orang buta itu sangat mulia. Bahkan dihujat, diolok oleh orang yang buta sekalipun, buta beneran ya. Itu beliau tidak melawan, tidak memukul, tidak goyah untuk melanjutkan suapannya dengan lembut. Itu poinnya. Tapi ini kan kita bicara tentang Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang benar. Tapi kalau kemudian pertanyaan seperti itu nggak apa-apa, udah saya jawab ya.
Tentang pewahyuan tadi saya sudah katakan juga, bacalah itu, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, bacalah sampai 3 kali. Karena memang tidak ada bacaan, tidak ada yang tertulis kemudian untuk dibaca. Dan Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqari'in. Saya tidak dapat membaca. Itu klaim. Dan itu jawaban secara langsung dari Nabi Muhammad SAW di dalam hadis tentang asbabun nuzul, bagaimana wahyu pertama yang turun. Itu ya. Kemudian kalau merujuk kepada ketuhanan Tuhan yang benar, saya bingung ini karena kalau di saudara-saudara Kristen meyakini bahwa Yesus itu utusan, dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal 17 nomor 3, di sana Yesus mengatakan Yesus Kristus adalah utusan. Kemudian kalau teliti, Yesus juga dikatakan sebagai rasul oleh orang-orang kudus. Ibrani pasal 3 nomor 1. Tapi ini ada rasul utusannya juga yang mengaku-ngaku namanya Paulus, diimani oleh saudara-saudara Kristen sebagai rasul. Rasul itu adalah pembawa risalah, ajaran baru. Tapi di sini yang saya analisa, saudara-saudara Kristen banyak menuhankan Yesus. Sementara Yesus sendiri mengatakan, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu di Matius pasal 11 nomor 25. Yesus dikatakan Tuhan, dia bertuhan, kan begitu ya. Saya tidak bicara teologi karena ini bukan tempatnya. Kemudian, nah Paulus ini yang menjadi rasulnya mengatakan tentang penyalipan, bahwa Tuhan yang disalib. Dengan mengutip di Perjanjian Lama, ada tertulis orang yang digantung di kayu salib, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Poinnya ada di sana. Dan kemudian dia juga menuliskan, saya nggak tahu bahasanya, 1 Korintus pasal 12 nomor 3. Tentang roh theos, pneuma hotheos, tidak dapat berkata, terkutuklah Yesus. Tetapi orang yang bisa mengatakan Yesus Tuhan, selain oleh roh atau pneuma hagion. Jadi beda nih, roh Elohim dengan roh kudus, itu beda. Tapi yang kita ambil poinnya, ternyata Paulus mengatakan, menuliskan terkutuklah Yesus. Sudah selesai. Oke, ya, silakan. Oke, ya. Baik, oke. Ya, gini ya Bang, sebelum Anda ya pencet aja, nanti dia tunggukan berapa menit lagi. Tapi tolong Anda itu memperhatikan supaya kita terkesan edukatif, begitu loh. Iya ya. Teman-teman, saya heran ya dengan apologet ini ditulis di flyernya ini ya, dia apologet Islam gitu kan. Tetapi saya heran ya, sepertinya dia nggak ngerti ya tentang dunia diskusi itu seperti apa. Kemampuan berdiskusinya sangat kurang sekali. Kalau saya lihat loh ya, maaf, ini cuma saya lihat, kemampuan berdiskusinya nggak muncul. Dari tadi saya tuh minta buktikan kalau memang ya pertama ya, dia nggak bisa menjawab, dia kan nggak bertanya ke saya. Ya, dia cuma menerangkan, tapi yang dia terangkan itu ngalor ngidul. Ini kan saya bilang tadi sama saudara, kita bisa membuktikan bahwa apa yang dia terangkan tentang keagamaannya, tentang ketuhanannya itu pasti ngalor ngidul. Dia udah membahas tentang Yesus, nanti saya jelaskan ya, tetapi saya ingin katakan sekali lagi, catat, makanya catat. Saya tuh mencatat dari tadi. Catat, kalau Muhammad itu bisa membaca atau tidak. Itu yang pertama. Nah, kamu berkatakan atau dia kenapa Tuhan menyuruh dia membaca? Kamu ngomong tadi Tuhan Allah menyuruh dia membaca, tetapi tidak ada bacaan. Ini Allah atau apa sih? Ngepreng kerjaannya. Allah seperti apa yang kami maaf saudara-saudara ya. Allah berkata bacalah, tetapi tidak ada tulisan. Ini dia sudah menjadi Allah atas Allahnya. Ini kan berdusta logi ini. Bagaimana Tuhan menyuruh untuk membaca Iqra, namun tidak ada bacaannya.
Ya, jadi ini sesuatu yang sangat labil. Ya, pemahaman ini adalah pemahaman yang tidak dapat kita terima, bahkan di dalam dunia diskusi receh pun nggak bisa diterima. Dia nggak bisa jawab loh tadi bahwa apakah Muhammad itu tahu membaca atau tidak. Kalau tahu, kenapa dia tidak baca? Kalau tidak tahu, mengapa Allah tidak tahu? Kalau Muhammad itu tidak tahu membaca, kenapa Allah menyuruh membaca? Itu yang saya tanyakan. Yang kedua dia tanyakan tadi mengenai Yesus. Ya, mengenai Yesus, apakah Yesus Tuhan? Catat dan dengarkan ini baik-baik. Yesus Kristus adalah Tuhan. Berdasarkan Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Yohanes 13 ayat 13 dan ayat 14, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ya, benar, memang akulah guru dan Tuhan. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7, kalau kamu menang, aku akan menjadi Allahmu. Jadi pernyataan mengenai hal itu sudah dijelaskan. Loh, tapi kenapa Yesus mengatakan dia utusan? Lah iya, memang dia diutusan. Utusan karena dia adalah hologos. Dia adalah kecerdasan Allah yang nuzul jadi manusia. Seperti saya mengutus roh saya untuk pergi ke tempat itu, artinya roh saya adalah saya, namun dia saya utus. Kan begitu, nggak ngerti ya soal bagaimana kata tuh atau kata mengutus dan diutus. Sangat sulit untuk memahami hal seperti itu. Padahal hal itu hal-hal sepele loh. Itu bukan hal-hal yang terlalu sulit untuk kita jawab. Dan Anda mengatakan Al-Quran adalah wahyu Allah. Pertanyaan saya, apakah betul Al-Quran adalah wahyu Allah seluruhnya? Apakah betul Al-Quran adalah perkataan Allah seluruhnya? Silakan Anda jawab pertanyaan saya, catat dan jawab. Ya, pertanyaan pertama itu harus dijawab dulu, baru kita bisa lanjut next pertanyaan lain, gitu ya. Apakah Muhammad tahu membaca? Kalau dia tahu membaca, kenapa dia tidak bisa membaca? Kalau dia tidak tahu membaca, kenapa Allah menyuruh dia membaca? Artinya Allah tidak tahu. Nah, sementara tadi Anda mengatakan, kenapa Allah suka ngeprank orang? Di situ kalau memang itu tidak ada tulisannya, kenapa Allah menyuruh membaca suatu buku, suatu kertas yang tidak ada tulisannya? Saya takutnya Allah pun tidak tahu kalau itu ada tulisan atau tidak ada tulisan. Itu yang Anda harus jawab, ya. Mengenai Yesus sudah saya jawab. Mengenai Yesus sudah saya sampaikan. Mengenai Yesus, yes. Gitu. Ya, mencatat gitu dong, tampak wajah ganteng-ganteng begitu. Begini. Kayaknya tadi Anda mengalami red hearing ya dalam suatu diskusi itu. Tolong dipahami waktu saya jawab ya. Oke, silakan diterima dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mengulang 2 kali ini tentang ayat yang pertama turun itu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Awalnya malaikat datang, malaikat Jibril tidak membawa buku, mengucapkan Iqra, bacalah. Tetapi bacaan itu bukan hanya harus ada yang tertulis. Bacalah itu lafazkan, itu juga baca. Ya. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Ma ana biqari'in." Aku tidak dapat membaca sampai 3 kali. Ya. Poinnya sudah saya jawab 3 kali. Kalau Anda masih memaksa itu namanya sudah sirkular argumentum. Ya. Kalau paham tentang diskusi. Tuh. Kemudian tentang apakah Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis? Waktu penerimaan wahyu memang nggak bisa. Karena berdasarkan wahyu ini kemudian Nabi Muhammad belajar. Sehingga bisa mengkoreksi waktu para sahabat setelah menghafal Quran. Ada suatu peristiwa perang Badar, banyak yang gugur di medan perang.
kemudian meminta untuk menuliskan kembali di dalam suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran. Itu poinnya. Jadi Al-Quran itu buku yang gedebuk, bukan. Turunnya adalah berangsur-angsur. Itu saya sudah jawab. Kemudian tentang akhlak, tadi sudah saya berikan referensi di dalam Sirah Nabawiyah. Itu sudah saya jawab semua. Nah, sekarang begini, bro, saudaraku. Kalau Yesus itu dianggap memang Tuhan, yang diutus dan mengutus pun masih, ya pasti bingung dong. Kalau dia utusan, siapa yang mengutus? Tapi kalau Anda mengatakan bahwa dia adalah hologos, firman yang nuzul menjadi manusia, dan diyakini sampai sekarang kalian sebut semuanya Tuhan-Tuhan, sementara Paulus menuliskan di dalam Galatia, untuk jemaat Galatia, pasal 3, nomor 13. Tidak langsung letter like mengatakan Yesus terkutuk di Galatia 3:13. Dia mengutip suatu tulisan di Perjanjian Lama, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ini larinya ke Ulangan 21 nomor 23. Tapi nomor 22-nya harusnya dibaca dong, enggak boleh comot-comot. Di situ dikatakan apabila ada orang yang berbuat dosa sepadan dengan hukuman metong, maka hendaklah kau gantung dia di tiang. Kemudian selanjutnya jangan berlama-lama sehingga mayatnya tetap tidak terantuk. Ini gambarannya Paulus mengatakan yang terkutuk adalah bukan Yesus kalau mengutip di sana, karena Yesus tidak berdosa. Tapi yang saya tanyakan sama Anda, tolong dicatat. Poinnya tadi udah saya jawab semua ya. Yang saya tanya, Paulus menuliskan terkutuklah Yesus. Menuliskan terkutuklah Yesus yang kalian tuhankan. Apakah itu menjadi penghujatan atau memuliakan? Pertanyaan saya ringan tapi agak berat nanti. Itu ya, kembali saya ingatkan, jangan kita melakukan circular argumentum. Yang sudah saya jawab, jangan diulang pertanyaannya. Kayak nggak ada bahan, Pak, saudaraku. Ya, itu poinnya. Kemudian satu hal lagi. Yesus juga mengatakan di Matius 15 nomor 24, aku hanya diutus untuk domba-domba tersesat di Bani Israel. Jadi tidak di luar Israel. Bahkan dia mengutus muridnya, Matius 10 ya kalau nggak salah. Jangan kalian pergi ke orang Samaria, tapi pergilah kepada domba-domba tersesat dari kalangan Bani Israel. Murid-murid diutus, dia juga diutus. Tapi kalau tetap dilakukan, diyakinkan bahwa dia adalah Tuhan, konsekuensinya Paulus mengutip Perjanjian Lama, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Dan saya tidak mau menunjukkan data secara eksplisit. Paulus menulis dalam tanda kutip, terkutuklah Yesus. Dia menuliskan untuk dibaca, itu penghujatan atau memuliakan. Begitu, saudaraku. Oke, baik. Baik, silakan ditekan. Luar biasa, silakan ditekan. Belum ada. Ya. Sabar, tunggu dulu. Oke. Tapi nanti setelah sesi ini, kita ada sesi langsung TikTokan aja ya, agar supaya kita menerima jawaban-jawaban yang pasti. Oke, baik. Boleh. Baik, terima kasih. Saudara-saudara, teman-teman di TikTok yang kukasihi dan kucintai dalam Yesus Kristus, lihatlah betapa dangkalnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh mereka yang menamakan apologet. Kalau sebenarnya di dalam Islam sendiri tidak ada kata apologet. Siapa yang pernah berapologet di dalam Al-Quran? Nggak ada. Tetapi Yesus, dia berapologetika. Dia membela keyakinannya, iman kepada Allah itu dibela. Nah, sementara yang tidak ada. Nah, tetapi mereka kemudian mencomot kata apologetika itu. Yang saya sayangkan adalah ketidakmampuan mereka di dalam melihat
tata bahasa Indonesia. Dengan tegas dia mengatakan tadi dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-12 dan 13, Yesus yang terkutuk secara eksplisit. Saya bacakan ayat ini kepada saudara-saudara sekalian ya. Galatia pasal 3 ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya, dengan jalan dia menebus kutuk itu, dengan jalan menjadi kutuk. Bukan dia katakan tadi secara eksplisit Paulus menyebutkan bahwa Yesus terkutuk, tetapi Paulus hanya menerangkan bahwa cara untuk menghanguskan, cara untuk meniadakan, cara untuk untuk membatalkan kutuk itu dengan cara Yesus menjadi kutuk itu, ya. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Ya itu sudah ya, sudah jelas ya, bahwa Paulus tidak pernah mengatakan Yesus itu terkutuk, tidak. Paulus hanya menerangkan untuk menghilangkan kutuk ini tata bahasa ya, grammar Indonesia ya, supaya kita paham itu. Dengan cara dia menjadi terkutuk itu, untuk menghilangkan kutukan itu. Nah, saudara-saudara, kenapa saya mengatakan tadi bahwa siapa tadi Kang Dedi, siapa tadi namanya lupa saya, Kang Dito, ini tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Memang saya tidak akan bertanya lagi, tapi saya hanya mengingatkan dia bahwa pernyataan atau jawaban-jawaban dia tadi itu tidak pernah menjawab pertanyaan saya tentang ngeprank Allah yang ngeprank. Kalau memang Allah itu tidak maha tahu, kenapa dia tidak tahu bahwa Muhammad tidak bisa membaca? Kedua, kenapa Muhammad disuruh membaca padahal tidak ada bacaan? Itu yang dia jelaskan, bukan yang penting saya sudah menjelaskan. Lah, kami kan bertanya, kenapa Allah menyuruh membaca padahal tidak ada bacaan? Kenapa Allah kemudian mengatakan bacalah, sementara Allah itu tahu bahwa Muhammad nggak bisa membaca? Artinya Allah tidak tahu kalau Muhammad itu bisa atau tidak bisa membaca. Nah, Anda mengatakan tadi bahwa Muhammad kemudian hari nanti belajar dan bisa membaca. Nah, pernyataan Anda itu berdasarkan apa? Di mana dalil yang mengatakan Muhammad belajar dan kemudian dia bisa membaca? Itu kan harus pakai dalil. Bukan cuma asal nyomot sana, nyomot sini. Bukan cuma asal katakan ini, katakan itu. Nggak bisa begitu, bro. Ya. Jadi saya menawarkan Anda, ya saya menawarkan ini ya waktu ini, saya menawarkan Anda, kita tiktokan aja. Nggak apa-apa, hidupkan aja PK-nya dan kita tiktokan aja. Supaya kita langsung tanya jawab. Karena sama sekali Anda tidak menyentuh pertanyaan-pertanyaan saya. Anda hanya bernarasi yang saya anggap itu narasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Anda dengan enteng menjawab, ya kan saya sudah jelaskan. Bukan itu penjelasan Anda. Yang saya tanyakan, kenapa kalau Allah memang maha tahu, kenapa dia tidak tahu Muhammad itu tidak tahu membaca? Kalau memang dia tahu Allah maha tahu kenapa dia ngeprank suruh baca padahal bacaannya tidak ada? Kan itu pertanyaannya. Jadi saya tawarkan Anda di sesi ini kita tiktokan langsung ya, kita tanya jawab supaya lebih enak. Kita kasih satu tema yang lebih khusus. Tema tadi agak melebar-lebar kita ya, sudah bicara Paulus, sudah bicara tentang mulia manusia dan lain-lain ya, sebaiknya kita bikin satu tema aja ya. Silakan. Oke, setelah dari season saya baru mungkin tiktokannya. Ya, silakan Anda terakhir karena saya duluan, jadi Anda yang terakhir baru kita tiktokan ya, supaya kita dapat gitu loh entry point-nya. Oke, baik, tolong diterima dulu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya pribadi sebenarnya saya bisa jadi penghujat, saya bisa penyerang pribadi. Tapi di season ini saya menghormati lawan diskusi saya untuk dicontoh oleh saudara-saudara Muslim. Ya, pemahaman dalam diskusi itu don't touch private your your enemy lah ibaratnya.
Jangan serang pribadinya, tetapi serang narasinya. Tapi kalau kemudian seperti itu, ya saya nggak akan terpancing, Pak. Ya, saya menunjukkan kepada teman-teman Kristen untuk belajar, tidak menyerang pribadi, tapi kita ke argumen. Tapi argumentum atau sirkular argumentum kembali lagi kita dengarkan. Saya menjelaskan saya menjawab juga secara gamblang dan tegas. Seluruh umat Islam pasti sama dengan pemikiran saya bahwa Al-Quran itu firman Allah, ayat yang pertama turun, Iqra itu bacalah, perintah bacalah, lafazkan. Inilah minimnya kosakata dalam bahasa Indonesia. Kalau Iqra'ul Quran, baca Quran. Tapi apakah Quran itu hanya harus dibaca dengan Qurannya, dengan mushafnya? Orang penghafal nggak perlu, namanya hafizah, gitu kan? Itu poinnya. Nah, saya sedikit mungkin ya, buat Pak Saur. Anda mengatakan tidak tertulis eksplisit. Paulus menulis terkutuklah Yesus. Izinkan saya Pak, membuat Anda jangan kaget. Ya. Di sini saya tampilkan. Padahal tadi udah saya sepil. Di mana tulisannya itu. Tapi rupanya Anda nggak nyimak, gitu lah ya. Tapi nggak apa-apa. Ini poinnya, teman-teman. Saya izin untuk, nggak. Ini sudah kelihatan ya. Pak Saur, ada tertulis nggak di situ terkutuklah Yesus? Saya nggak berbicara intinya. Ada tulisan nggak di situ terkutuklah Yesus? Eksplisit. Saya tidak menghujat, tapi ini adalah tulisannya Paulus. Kalau mau tahu, 1 Korintus pasal 12 nomor 3. Ya. Ada tulisannya ya, eksplisit ya. Pemahaman linguistik eksplisit tanpa tertulis. Ditulis oleh Paulus, terkutuklah Yesus. Intinya apa poinnya? Anda yang pegang tafsir, saya tidak boleh menafsirkan. Karena itu ranah Anda. Dalam diskusi akademis, poin yang saya tanyakan, ini tulisan terkutuklah Yesus ada nggak? Jadi Paulus menulis nggak terkutuklah Yesus? Ya, poinnya ada di sana. Teman-teman Kristen di sebelah, jangan kejang-kejang, jangan menganggap saya penghujat. Ini adalah 1 Korintus pasal 12 nomor 3. Tulisannya Paulus ya. Tolong diaminkan, Paulus secara tidak langsung menulis terkutuklah Yesus. Ini penghujatan atau memuliakan, Mbak? Itu pertanyaan saya tadi nggak disentuh. Itu loh. Anda berkelit ke Galatia 3:13. Saya sudah menjelaskan. Dimaksudkan kepada Yesus terkutuk itu apakah untuk Yesus atau yang lain? Ternyata ini dia menuliskan terkutuklah Yesus. Terlepas dari maknanya, tafsirannya, I don't care. Gitu ya. Tapi ada tulisannya terkutuklah Yesus. Silakan teman-teman Kristen pahami secara akademis. Kita menuliskan, di dalam tulisan ada Kang Dito. Kang Dito is the best. Maka orang meyakini pembacanya ada tulisan Kang Dito is the best. Ya, saya mengajari kalian untuk lebih sering lagi membaca Bible, Kejadian sampai Wahyu, supaya apa? Berwawasan. Beliau tadi mengatakan tidak ada tertulis eksplisit. Ini saya sudah menunjukkan, ya. Saya sudah menunjukkan. Inilah manfaat daripada kita diskusi lintas agama. Kalau saya mencintai Yesus, saya akan robek-robek ini kata terkutuklah Yesus. Kalau saya, gitu kan. Tapi Anda kan berkenan lain. Cara saya itu, habis ini kita tektokan, karena poinnya sudah ketutup. Kalau Paulus dibandingkan dengan Nabiullah Muhammad SAW, sangat jauh strata kemuliaannya. Dia mengajarkan untuk menuhankan Yesus, tapi dia menuliskan dalam tulisannya, terkutuklah Yesus. Tawar kalau saya bilangnya begitu ya. Teman-teman ya, saya ketawa aja dari tadi ya. Anak SD pun kalau baca ini udah ngerti dia. Tapi saya ketawa tadi sampai begini teman-teman. Karena dia menjelaskan sendiri apa yang dia sampaikan. Terkutuklah Yesus.
Tahu nggak teman-teman? Coba teman, saya nggak perlu Sabar jelaskan, dulu. teman-teman baca aja. Seasonnya kan habis ini tektokan. Oh iya, Jangan, jangan biasa framing gitu loh. Jangan membiasakan framing, Mbak. Nanti jemaatnya hilang. Jangan. Baik. Oh enggak, saya enggak butuh jemaat kok. Oke, kita Saya tektokan butuh ya, kita orang-orang tektokan ya. yang setia, Kita ya. tektokan. Oke. Loh, Kita lanjut. temanya, seperti yang saya katakan tadi, kita bentuk tema. Karena kita enggak ke Allah, kita mau bicara Allah atau bicara Rasul Paulus vs Muhammad, atau Allah Kristen sama Allah Muslim. Kalau saya menghendaki dari tadi kan nggak menyentuh inti. Kalau saya kan menyentuh Yesus itu kan Tuhan menurut Anda. Di sini dituliskan terkutuklah Yesus. Ya, berarti kita bicara ketuhanan dong. Iya atau? dong. Oh iya, boleh. sudah. Kita bicara ketuhanan. Boleh. Ya. Siapa yang mau bertanya duluan? Ditekan aja ya. Siapa yang mau bertanya duluan? Anda duluan, kan barusan saya. Tektokan aja. Oke. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa Anda punya Tuhan, dalam 5 kali dalam sehari Anda sering menyebutkan la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah, betul? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, jadi Tuhan itu tidak ada. Bolehkah saya mengatakan bahwa memang kalian adalah umat yang tidak bertuhan? Allah itu juga Tuhan, tetapi bukan Tuhan yang lain-lain itu. Iya, jadi kan Tuhan gini, yang sebenarnya Tuhan adalah Allah gitu. Ya, la ilaha illallah. Artinya la tidak ilaha illallah, bukan ya, halillallah. la ilaha la ilaha illallah. Ha illallah, ya. Artinya tiada Tuhan selain Allah. Kecuali Allah, begitu ya. Tidak ada minuman di tempat ini kecuali makanan. Artinya minumannya nggak ada. Yang ada itu makanan, betul? Sama pertanyaan itu jawab apa analoginya nggak tepat. Loh, coba tiada, saya pelan-pelan lagi ya. Tiada Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak ada, betul kan? Kecuali Allah. Bukan Tuhan-Tuhan lain. Tidak ada narasi di situ katakan Tuhan-Tuhan lain. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Gini, artinya Pak, kalian adalah agama yang tidak punya Tuhan, hanya punya Allah. Oke, dari sudut pandang Anda seperti itu saya jawab begini Pak ya. Bukan sesuai data, kita by data ya, kita by data. Iya, Anda tidak menunjukkan data. Loh, la ilallah itu apa? Coba tunjukkan di mana tertulis la ilaha illallah. Tunjukkan sama saya. Sekarang kamu percaya nggak kalimat itu? Itu kalimat syahadatan ain. Lah iya, makanya kenapa kamu bilang mau tertulis lagi? Bukan, Anda mengetahui nggak di mana tempatnya? Biar saya kasih tahu. Lah iya, sekarang saya gitu cuma tanya kebenaran kalimat itu. Oke, saya kalimat jawab. Itu, silakan jawab. Saya jawab. Nabi Muhammad SAW diutus masyarakat Bani Quraisy atau pagan Quraisy yang kalian kenal, mereka bertuhan. Mereka mengenal Allah, tapi melalui Alata, Al-Uzza dan Al-Manab, itu patung berhala. Nabi Muhammad diutus untuk apa? Untuk memusnahkan itu semuanya. Meluruskan kembali ajarannya. Para nabi terdahulu, Nabi Ismail sampai dengan keturunannya sampai dengan Nabi Muhammad. Jadi Tuhan itu sudah ada dikenal oleh orang-orang. Bahkan Anda meyakini Kristen duluan. Kan gitu. Tuhannya orang Kristen siapa? 3 dalam 1. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Tuhan kan banyak. Tapi Tuhan yang benar itu ya Allah. Allah itu ya Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku bersyukur kepada Tuhan seluruh alam semesta. Jadi Rabbil alamin itu Tuhan pemilik alam semesta. Namanya Allah. Pemahamannya begitu, Pak. Jangan. Oh ya. Jadi pemahamannya bahwa kenapa kalimat itu menggunakan tiada Tuhan kecuali Allah. Iya kan? Nah, sekarang Anda tadi bilang gitu ya. Nah, bahwa itulah jawaban Anda, saya terima. Oke, saya terima. Silakan Anda bertanya, karena kita harus satu jawaban, satu pertanyaan. Ya, saya kembali lagi karena menyangkut ke dalam ketuhanan Kristen, pastinya Yesus. Adanya Kristen karena adanya kebangkitan. Tidak ada kebangkitan, ya tidak akan ada penyalipan. Maksudnya, kalau tidak ada penyalipan, tidak ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, tidak ada Tuhan di dalam kekristenan.
Ya, poinnya di sana. Salah. Pertanyaan Salah, saya. Bang. Salah, Bang. Salah, itu salah. Karena Anda belum bertanya tapi menyimpulkan salah. Karena sebelum ada pun kebangkitan, sebelum ada penyalipan. Aduh, apa ini? Saya kena sebentar. Live Kena akan pelanggaran. berakhir. Buka. Oh, ya, itu ya. ini puzzle itu Ya, keluar. Ya. Lanjut aja. Bukan, Gimana yang benar? Kalau ada Ya. kalau nggak ada Jadi penyalipan, sebelum ada penyalipan, sebelum ada kematian, Yesus sudah Tuhan. Jadi salah kalau Anda bilang tidak ada penyalipan, tidak ada kematian, tidak ada penyalipan dan itu, maka Yesus bukan Tuhan. Yesus itu sudah Tuhan. Sebelum ada itu semua, Yesus sudah Tuhan. Menurut Paulus, meluruskan. Ya, menurut surat Paulus untuk jemaat di Roma, ya, pasal 14 nomor 9. Sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Dipakai nggak? Ya, betul. Jadi menjadi Tuhan itu setelah kebangkitan atau enggak? Tidak. Itu pernyataan Paulus untuk membuktikan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa bangkit. Jadi Paulus menyatakan itu kepada jemaat di Roma. Karena mereka sebelumnya belum mengenal Yesus. Mereka awalnya tidak mengenal siapa itu Yesus. Paulus kasih tahu bahwa Tuhan yang benar itu bisa bangkit. Karena dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi kalau dia mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, dan kemudian dia tidak bisa membuktikan bahwa dia bisa bangkit, nanti kalian bertanya lagi, mana bukti bahwa Yesus bangkit? Lah kalau dia nggak mati, bagaimana dia bisa bangkit? Makanya Paulus menerangkan itu kepada mereka yang belum percaya kepada Yesus, yang belum mengenal dia. Tetapi sebelumnya coba bisa Anda baca dulu Roma 14 nomor 9. Ya, baik, saya bacakan Roma 14 ayat 9. Roma 14 ayat 9. Ya, saya bacakan ya untuk teman-teman semua ya. Dengarkan ini ya. Nih. Sebab untuk itulah Kristus telah mati. Untuk apa? Untuk supaya kita hidup. Begitu ya. Dan sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi untuk itulah kematian Yesus, supaya dia menjadi Tuhan bagi orang-orang mati sekalipun dan bagi orang-orang hidup. Kalau orang-orang hidup mah sudah tahu mereka dia adalah Tuhan. Begitu. Itu pernyataan, nggak ada yang salah. Menjadi definisinya apa, Pak? Menjadi apa definisinya? Ya, definisinya bahwa ia menjadi Tuhan atas orang mati dan orang hidup. Artinya Yesus itu adalah Tuhan atas semua manusia, baik orang-orang yang sudah mati maupun orang-orang yang hidup. Begitu. Itu definisinya. 1 Korintus 11 nomor 26, di situ memberitakan kematian Tuhan. Berarti yang mati Tuhan, Pak ya? Yang mati Tuhan, betul. Tuhan Bapak bisa mati? Saya adalah orang yang tidak pernah menarik kata-kata itu. Bahwa sejak saya berapologet, saya percaya Tuhan saya mati. Karena dasar iman kekristenan, dengar dulu, dasar iman kekristenan harus percaya akan kedatangannya, kelahirannya, kedatangannya, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. 5K itu harus kita percaya. Orang Kristen itu harus percaya itu. Kedatangan, kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Itu yang harus dipercaya oleh orang Kristen. Apakah Tuhan saya mati? Yes, Tuhan saya mati. Tuhan Yesus saya mati. Karena Tuhan Yesus saya mati untuk membuktikan bahwa dia berkuasa atas kematian itu. Itu fakta. Nah sekarang Anda kan sudah bertanya, kan kita tiktokan. Saya boleh dong bertanya juga. Apakah Tuhan Anda, apakah Tuhan Anda berkuasa atas orang mati? Iya. Di mana seluruh datanya? alam. Datanya jangan seluruh.
Jangan seluruh Surah alam. Surah. Bro, begini. Saya dari tadi menerangkannya pakai data. Anda cuma mengatakan seluruh alam. Kalau seluruh alam, minta maaf. Pagan Quraisy sudah lebih dulu mengklaim bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Tuhan mereka, adalah alam mereka. Jadi alammu itu nggak ada apa-apanya, alammu. Jadi pakai data, di mana Tuhan menyatakan aku berkuasa atas orang-orang mati. Coba. Anda bisa cross check di dalam surah Al-Anbiya, ya. Ya, sebentar, surah 21, ya, surah 21, surah 21, ayat 25. IS 21 nomor 5. 25. Ya, saya bacakan ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Yang saya tanya kepada Anda tadi adalah di mana data yang menyatakan seperti Yesus. Coba baca lagi konteksnya. Loh, saya baca di sini loh, ini datanya. Ya. Poinnya apa? Bahwa Nabi Muhammad ya dan para nabi terdahulu. Di situ teks originalnya nggak ada. Itu tambahan. Oke, baca di tafsir Jalalain kalau kayak gitu. Loh, kalian berarti nggak percaya Quran dong? Harusnya Quran percaya itu bacaan. Quran. Kembali lagi, Pak Syaorat. Kita kembali. Oke. Kita kembali. Buktikan kepada saya di mana Tuhan kalian berkuasa atas orang mati. Silakan. Itu aja. Loh, Robus samawat. Surah Al-Baqarah 255 itu disebut ayat kursi. Apa maknanya? Mana bunyinya? Surah Al-Baqarah ayat 255. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita dua. Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nomor berapa? Ayat 255. 255. Ya, 255. Kabar teman-teman yang di bawah, jangan kejang-kejang, kita ini diskusi santai. Beliau mungkin dilihat oleh teman-teman Kristen supaya berhikmat kita ini. Nggak ada begitu. Nah, iya, kita edukasi, kita sebagai adalah ayat kursi yang terkenal. Ini kok tulisannya gitu ya. Adalah ayat kursi yang terkenal dengan keutamaannya. Sebentar ya, kenapa nggak muncul ya? Al-Baqarah 255. Iya, 255 kan? Bentar, kenapa dia nggak muncul? Bentar. Waduh, tanda itu, Pak. Tanda-tanda itu, Pak. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Ini perkataan siapa ini, Pak? Ya, Al-Quran kan perkataan Allah. Jadi Allah berkata, Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang dimaksud sini siapa, Pak? Ya, Dia itu Allah. Kenapa dia menggunakan kata pengganti orang ketiga? Itulah lemahnya terjemahan, Pak. Allahu la ilaha illa. Susah sekali kalian ini ya. Kalian selalu jalankan terjemahan. Kenapa kitab kalian itu suka terjemahan menyalahkan bukan terjemahan? Quran. Makanya Pak, jangan ngeyel. Susahnya baca aja, Oke, baca saya bacakan aja semua, ya. Gitu loh. Yang maha hidup, yang terus menerus mengurus, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah maha tinggi. Nggak ada di situ dia berkuasa atas orang mati, Pak. Mana sih, masa nggak mengerti antara langit, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi? Mengerti, memang kan nggak ada Allah Anda itu berkuasa atas orang mati, Pak. Nah, itu kekuasaannya itu loh, di atas langit dan di bumi itu loh, gimana sih? Iya, kekuasaan atas langit dan bumi itu kan klaim. Tapi secara faktual dia membuktikan bahwa dia gimana berkuasa atas orang Tuhan, mati. Allah itu. Ya ampun, Pak.
Tapi nggak apa-apa, poinnya kan sudah saya jawab. Ya, ya nggak apa-apa itu ya. Okay. Jadi saya nggak apa-apa. Ya kembali giliran saya, Pak. Giliran saya. Anda tadi belum mengutip ini. Jadi ya bahwa memang tidak ada menguasai orang mati, gitu ya. Tidak dunia orang mati itu nggak ada kuasa. Oke. Seluruh bumi, apa pertanyaan selanjutnya? aduh. Nggak bisa. Saya sudah bilang tadi kalau seluruh bumi itu orang mati juga masih di bumi, Pak. Pagan Quraisy pun percaya bahwa Tuhannya penguasa langit dan bumi. Gitu loh. Ya, aduh. Gimana sih? Lah. Oke, saya lanjutkan, Pak. Terserah makanya. Menurut Pak, terkutuklah Yesus ini memuliakan atau menghujat? Teman-teman, saya jawab, teman-teman baca baik-baik narasi yang disampaikan oleh ayat ini. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, paham ya? Itu adalah keterangan ya, yang dapat berkata terkutuklah Yesus, iya kan? Jadi kalau orang itu disertai oleh Roh Allah, kalau orang itu disertai di dalam dirinya ada roh Tuhan, ya, hanya orang Kristen yang di dalam dirinya ada roh Tuhan. Makanya orang yang ada roh Tuhan itu tidak mungkin berkata terkutuklah Yesus. Itu sinonimnya. Ini nggak ngerti tentang gaya bahasa, tata bahasanya. Ya. Pak, tolong fokus. Tidak mungkin. Bisa fokus nggak, Pak? Ya, bisa fokus nggak, Pak? Kita. Tapi kamu ngerti nggak tata bahasanya? Fokus saya bukan isinya. Fokus yang saya minta. Loh, nggak bisa. Orang Kristen makanya itu ini orang pertanyaan cerdas. saya. Gini. Pertanyaan saya begini, Pak. Ya. Fokus poinnya tertulis di sini. Terkutuklah Yesus. Ini penghujatan atau memuliakan? Yang saya tanya ada penghujatan, tidak jadi penghujatan. Yesus terkutuk. Justru itu adalah memuliakan. Bukan, jadi Yesus karena narasinya tidak, saudaraku. Kamu nggak ngerti gaya kata bahasanya. Kamu saya cuma tidak membahas. Kamu baca dong. Saya tidak membahas full alamat daripada poinnya ini. Saya nggak minta itu. Kamu makanya. Saya bertanya. Kenapa orang Islam itu selalu nggak nyampe? Tulisan terkutuklah Yesus. Ya. Nah ini nggak bisa terima deh kalau kita jawab. Oke, saya jawab. Ya, silakan. Teman-teman, ketika mengatakan bahwa kalau orang ada roh Allah di dalam dirinya, tidak mungkin dia akan dapat mampu Pak, untuk berkata tentang tulisan ini loh, Pak, tentang yang ada Yesus, dalam tanda kutip ini loh. Susah nih teman-teman. Kalau orang di luar dalam Kristen tanda kutip ini loh, teman-teman, nggak cerdas. Dalam tanda kutip ini loh, ini penghujatan atau memuliakan? Iya, itu memuliakan. Terkutuklah karena itu Yesus, memuliakan. Karena Paulus, loh kamu dengar dulu dong. Takut amat kamu. Bukan. Jadi Paulus menerangkan, ini keterangan ya. Karena apa? Nih lihat teman-teman, tadi saya baca ya, ketika saya baca IS 255 tadi, ketika saya baca itu bukan Quran, itu terjemahannya salah. Nggak ada ya, mereka selalu gitu, berlindung di situ. Kenapa? Ini karena memang tidak mampu mengargumentasikan. Ini ya, terkutuklah Yesus gimana? Mereka dalam mengargumentasikan kebenaran. Di sini jelas dikatakan kalau kamu tidak punya roh, itu kemuliaan. Jadi maksud Anda Yesus terkutuk begitu? Kemuliaan, karena itu sinonim. Jadi maksud kalau Anda orang Yesus tidak terkutuk ada roh, begitu? Kalau orang tidak ada roh Allah, ya, siapa yang bisa melihat roh? Mereka akan mengutuk. Tetapi siapa kalau yang bisa ada melihat roh Allah, tidak siapa mampu yang melihat mereka roh? Untuk mengutuk. Ya? Siapa yang bisa melihat roh? Di dalam diri kita bisa merasakan ada roh atau tidak. Makanya Paulus bilang, lihat aja siapa yang suka mengutuk Yesus, ya mereka lah orang yang tidak punya roh. Roh bisa dilihat atau tidak itu dapat kita lihat dari kelakuannya, daripada dan kita sirkular argumentum, dari tutur bahasanya. Pak, ini kan saya perlu pengakuan Anda. Saya kan menjawab. Terkutuklah Yesus, ya. Ini makna dari tulisan terkutuklah Yesus ini menghujat makna atau memuliakan? Itu adalah memuliakan. Memuliakan. Yes. Terkutuklah itu memuliakan. Maknanya memuliakan. Kamu sudah bilang tadi. Maknanya saya itu apa? potong maknanya gini. Memuliakan. Saya tidak bicara tentang ayat, Pak. Saya bicaranya. Tolong dengarkan, fokus. Saya tidak berbicara tentang ayat. Tapi saya berbicara tentang tulisan. Tentang tulisan dalam tanda kutip.
terkutuklah Yesus, tutup kutip ya. Ini menurut Anda, terkutuklah Yesus ini memuliakan atau menghujat? Memuliakan, maknanya itu memuliakan. Karena Paulus ingin menjelaskan kalau tidak ada roh Allah di dalam kamu, maka kamu pasti akan mengutuk. Oke, nanti kita season aja Pak, Anda sirkular argumentum. Padahal pertanyaan saya menggunakan rasional ya. Yang saya tanya, oten-oten yang ada di bawah, kau mau naik aja. Ya. Jangan bodohi orang-orang Kristen lainnya. Yang saya tanya dalam tanda kutip ini, terkutuklah Yesus, tanda seru kemudian tanda kutip. Ini maknanya terkutuklah Yesus ini memuliakan atau menghujat? Saya bertanya. Ya, silakan. Yang mau naik silakan. J naik silakan. Royok saya sini. Saya lebih suka dikeroyok. Saya belajar mengenai kedewasaan. Saya nggak akan menghujat kalian. Kalian tuh, nggak punya ilmu. Nah, gini loh. Tulisan di dalam tanda kutip petik dua ini. Terkutuklah Yesus. Ini memuliakan atau menghujat? Pertanyaan saya itu gitu loh. Kok nggak bisa jawab sih? Kalau ini terkutuklah dianggap memuliakan, muliakanlah Yesus, itu baru memuliakan. Kenapa sih kalian itu? Kenapa jadi begini? Aduh. Aduh. Naik, ayo teman-teman Kristen, sahabat-sahabat Kristen. Silakan naik, silakan. Aduh. Aku tuh udah ngikutin nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, kenapa pendeta kayak itu kan Dito? Kenapa begitu berdiskusi? Enggak level lah dia. Enggak level dia sama saya. Kita diskusi apa mau balapan itu caranya? Ya, satu hal. Dalam diskusi itu kita enggak boleh nyerang pribadi. Itu yang telepon siapa lagi telepon. Biasaan banget sih. Jadi ini poin penting ya. Pertanyaan saya tanya sama Rocky. Terkutuklah Yesus ini ya, tulisan terkutuklah Yesus ini memuliakan atau menghujat? Saya juga mau tanya kan Dito, sebenarnya bagaimana sih cara berpikirnya pendeta tadi itu? Kan sudah jelas-jelas terkutuk. Masa dia bilang memuliakan? Ngadi-ngadi tadi Pak Pendeta itu. Masa seorang tokoh umat begitu cara berpikirnya. Diskusinya juga dengan framing-framingnya menyudutkan. Tak jelas. Tapi saya salutkan Dito dengan caranya yang tenang, ya, tidak tergiring, tidak temperamen, santai. Memang cocok ditinggalkan orang-orang begitu. Sudah bukan diskusi, tidak mau diskusi itu kalau begitu. Dan apa yang disampaikan Dito tidak nyambung, jawabannya. Terkutuk kok dibilang memuliakan. Aduh. Belum mau. Yang kopi lah yang ya. Tiba-tiba ngelek, nggak tahu ngelek kenapa. Ini hotel nih. Di dunia ini agama menghasilkan jadi Joyce. Kenapa kalian itu loh? Aduh, saudara-saudara Kristen yang terkasih ya. Ya, selamat sore anak dewa. Selamat sore Bang. Semoga sehat selalu. Amin, sama-sama. Ya Bang, aku mau lanjutin tadi ya. Poin saya itu, saya bertanyanya begini. Ini kan ada tulisan nih.
tanda petik 2. Mana itu tertulis, Bang? 1 Korintus 12 nomor 3. 1 Korintus Pasal 12 nomor 3. nomor 3. Mm-mm. Oke. Saya tidak ingin paham isinya, tidak. Yang saya tanyakan, ini yang tulisan tanda petik, terkutuklah Yesus, itu penghujatan atau memuliakan? Saya poinnya cuma bertanya begitu. Kalau mau isinya saya pun tahu. Bahkan saya punya namanya Bible Studies. Saya tahu maknanya. Tapi saya tidak mau itu. Ya. Saya tidak mau membahas tentang isinya. Saya ingin kalian melihat Paulus menuliskan terkutuklah Yesus ini menghujat atau memuliakan, gitu loh. Supaya lanjut diskusinya. Tapi rupanya berat memang. Berat ya Bang ya? Agak susah. Ya gimana? Ini, Bang. Kesalahannya tadi kulihat, Bang, karena Gak ada. Kang Dito sama siapa tadi itu? Saya lupa. Pak Saur. Nah, iya. Kulihat tidak bisa saling memahami karena saling potong memotong, tidak menghormati satu sama lain. Seharusnya kan kalau lagi bicara itu ya didengarkan dulu, kemudian sudah selesai gantian bicara, harusnya gitu. Jadi bisa saling memahami keterangan satu dengan yang lainnya gitu. Tapi yang tadi yang terjadi nggak begitu. Ya, kalau saling gini, nggak saling apa-apa. mau menang sendiri saya lihat. Bukan, Bang. karena memang TikTokan Bang, 3 session yang 1 session gantian, itu kita kondusif, kita aman. Tapi beliau menyerang pribadi terus. Iya, maksudnya seharusnya Abang juga harus memberikan contoh gitu. Jadi Loh, jangan saya tidak gini karena ditantangnya TikTokan. Saya ditanya pun saya jawab. Cuman pertanyaan saya tidak dipahami. Bagaimana saya mau mendapatkan poin? Saya itu poinnya begini. Ini tulisannya terkutuklah Yesus, ini menghujat atau memuliakan. Tulisan ini loh. Tapi beliau berpersepsi isinya. Saya pun tahu isinya. Bahkan saya lebih tahu daripada Anda. Roh Elohim dengan Roh Kudus ini berbeda apa sama? Kalian meyakini Roh Kudus adalah Roh Allah, benar nggak? betul. Tapi di sini dibedakan. Roh Allah di sini original teksnya adalah pneuma hotheos. Kalau yang Roh Kudus dibawa itu pneuma ageon. Loh, saya lebih Kristen daripada kalian. Seriously, saya dari kekristenan. Jadi jangan bodohin saya. Cuman pertanyaan saya hanya menjelaskan begini loh. Yang saya mau terkutuklah Yesus, yaitu menghujat. Mana pernah kalian bilang terkutuklah Yesus dalam gereja? Penghujatan enggak? Penghujatan. Ini ada tulisan begitu. Jadi betul kan? gini bang. Karena abang sedang menunjuk ayat, maka sebetulnya ayat itu harus dibaca dulu, baru kita tahu konteksnya. Saya tahu konteks itu. Saya tidak bertanya konteks. Sebentar dulu. Iya, makanya saya nggak bertanya konteks. Saya bertanya tulisan itu. Sebentar dulu bang, karena di situ abang ambil hanya 2 kata, terkutuklah Yesus. Ya itu memang cara saya, coba, gitu loh. Ya maksudnya bang, itu dibaca cara dalam saya. Minimal 1 ayat itu dulu dibaca. Saya tidak meminta pembacaan semuanya. Nah makanya saya bilang abang salah paham karena di situ tidak hanya mengambil 2 kata, tapi abang menunjuk ayat. Nggak boleh menunjuk ayat kalau memang hanya 2 kata doang diambil. Nggak boleh. Kalau nggak boleh, kenapa ini ditulis? Loh, itu kan harus dibaca minimal 1 ayat itu. Iya, Bahkan dibaca itu penekanannya. Gini. Jadi gini, dibaca bang. Itu penekanannya, tanda kutip itu apa maknanya? Sebentar, apa makna tanda kutip? Gini cara memahaminya kuajari abang ya bang ya, kuajari abang. Saya baca dulu ya bang ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Kan itu tidak ada katanya seorang pun, kan itu dibilang. Terus saya nggak mendengar nih perkataan itu apa dan namanya tidak yang ada dijelaskan. Seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus katanya. Bang, terus saya ulangi. Perkataan yang mana? Perkataan apa tadi yang tidak boleh berkata apa?
Perkataan apa? Bisa disebutkan? Karena itu gini Kak, ayatnya. Enggak. Karena Fokus itu di aku mau meyakinkan. pertanyaan saya. Oh. Itu tidak dapat berkata apa? Berkata apa? Berkata apa? Berani bilang terkutuklah Yesus. Yang bener aja lu, Bang. Menghujat, Abang. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada satu orang. Terus saya ulangin. Dapat berkata apa, Bang? Tidak dapat katanya berkata Yesus Iya, terkutuk. kata-katanya apa, Bang? Coba. Lantangkan suaramu, Bang. Oke. Lantangkan Karena suaramu, itu Bang. Perkataan apa, Bang? Oke. Aku berkata karena itu aku mau Tuh kan meyakinkan nyambung, kan? bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Nggak ada seorang pun, maksudnya gini, setiap orang yang sudah dimasuki Roh Allah dirinya tidak dapat berkata. Gini aja, Anda pun juga mengalami hal yang sama, tidak fokus. Anak Dewa coba konsili dengan Pak Saur tadi, ya. Makanya abang salah paham. Bukan, saya nggak salah. Saya justru mengetahui kelemahan kalian. Nggak Pada gitu, saat ada orang yang tidak berilmu, abang atau orang yang dengar dulu. Bang. Bukan merkosa dong. Saya bertanya nih. Apa perkataannya? Terkutuklah Yesus. Itu penghujatan apa penghujatan? Itu poinnya di situ, Bang. Mohon maaf ya. Penggal ayat sesuka abang. Kalau ya abang memang saya penggal. Dengar dulu. Kalau Jujur, abang bertanya seperti itu jangan tunjuk ayat. Kalau abang menunjuk ayat harus dibaca minimal 1 ayat. Oke, Gitu, poinnya Bang. gini, Bang, ya. Kalau abang jangan memperkosa Anda ayat. sabar di bawah dulu ya. Jangan tuduh saya. Poinnya dalam retorika diskusi saya ajarin Anda ya. Tadi kalau Anda menyimak nanti ya, atau buka di YouTube siapa yang live-kan. Beliau tadi fokus kepada Galatia 3 nomor 13. Saya memancing. Apakah beliau mengetahui tentang ini? Tidak. Saya perjelas kenapa. Yang dimaksud di Galatia 3:13, siapa yang mati terkutuk di kayu salib? Yesus bukan? Tadi kan saya pancing. Saya tunjukkan datanya ada. Ini 1 minggu sudah berjalan. Saudara-saudara Kristen, ya, gunakan kognitif, ya, berpikir secara logis. Tulisan ini ditandai dalam tanda kutip. Itu kata yang harus dijelaskan. Tidak dapat berkata. Maksudnya mana tidak dapat berkata? Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata, kata oleh Roh Elohim dapat berkata. Apa perkataannya? Terkutuklah Yesus. Itu tulisannya yang kita baca. Saya tidak menghujat. Ini tertulis. Ayo. Saya pakar psikolog. Ya, jangan malu-maluin. Saya di seorang pribadi oke. Tapi kalau Nabi Muhammad Allahu Akbar, ya Allah ya Karim. Jadi gitu poinnya. Jadi teman-teman Kristen, saya bukan penghujat. Keluarga, saudara saya masih banyak yang Kristen, tapi bebel juga kayak kalian. Dikasih tahu Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, yang menulis ini loh, terkutuklah Yesus. Yang menjadikan dia Tuhan, mengutuk juga dalam tulisannya. Udah jangan kepanasan ya. Tanotan di bawah jangan kepanasan. Kalau berilmu naik. Ini bantah. Terkutuk itu memuliakan apa menghujat. Jangan sampai tidak bisa tidur nanti. Terkutuklah Yesus, terkutuklah Yesus, terkutuklah Yesus. Akhirnya mau makan terkutuklah Yesus. Lupa nanti kan gitu. Allahu Akbar. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Yesus tidak pernah mengaku dia Tuhan. Ya. Tapi Paulus yang menjadikan dia Tuhan. Sehingga dia mengatakan tadi Tuhan mati. Tuhan mati dibilang. Tuhan mati di kayu salib, ya. Jadi kalian mau penghujat-penghujat,
Mending gini aja lah, kita offline. Kalau memang berani. Kalau memang jadi penghujat, face to face aja. Ya. Kalau mau gerombolan boleh. Ada takut-takutnya kami sama kalian. Masya Allah, saya rasa itu. Yesus Martyr. Jangan teman-teman. Ada sebagian kebenaran bahwa Yesus itu ada dua. Yesus menerangkan bahwa akan datang penyesat menggunakan namaku. Poinnya di sana, ya. Biarlah mereka kepanasan. Karena udah lain tadi Pak Saur tadi, ya. Circular argumentum itu membuat saya impactnya adalah mual. Ditanya lagi itu, dijawab itu, ditanya lagi itu. Orang ditanya aja masih jawaban apa, nggak tahu dia mau jawab apa. Nah itu ya, jangan kejang-kejang kalian. Moderator kalau masih ada di bawah tolong dibisukan saja supaya nggak rungkat, ya. Duh, mau mandi lah. Ya. Oke teman-teman, Masya Allah. Kita geser ke Bang Zuma. Silakan. Karena saya rasa diskusi yang saya hadapin nggak selevel dengan saya. Kalau beliau memang orang akademis, orang yang fokus, ya, nggak mungkin dia sirkuler argumentum. Baik Iwan Villa semuanya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kalau banyak kebenaran itu datangnya dari Allah. Kalau salah, salahin Pak Saur tadi ya, jangan salahin saya. Baik Iwan Villa, kita geser ke teman-teman Muslim yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu tumbang.